Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Oktora Ramadhani dengan NIM 25117444151 Prodi PGSD kelas 2025E. Dengan rekan saya Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Elviana. Saya mengajar di Sekolah Dasar Islamic International School PSM Magetan. Baik. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu, bagaimana sih perjalanan Ibu mengenai profil pendidikan dan juga perjalanan menjadi seorang guru hingga sekarang? Baik. Kira-kira background pendidikan saya dari TK, SD tidak perlu diceritakan, tapi saya terakhir menempuh pendidikan di SMP Al-Mawadah di Pondok Pesantren di Ponorogo. Kemudian saya menempuh pendidikan aliyah di Mandua Kota Madiun. Selanjutnya saya S1 di IAIN Ponorogo dan S2 di IAIN Ponorogo, ambil jurusan manajemen pendidikan. Baik Ibu, terima kasih atas pengenalannya di awal. Dan baik teman-teman, untuk podcast kali ini saya akan membawakan tema mendidik dan membentuk karakter siswa dari sekolah dasar. Sesi tanya jawab dimulai. Izin bertanya Ibu, apa sih definisi karakter menurut Ibu dan mengapa pendidikan karakter itu penting sejak dini melalui sekolah dasar? Baik, pendidikan karakter, definisi karakter. Karakter itu sifat, watak, tapi lebih dari itu kita bisa definisikan bahwa karakter itu adalah suatu value atau nilai yang terikat pada diri siswa, diri seseorang, sehingga mempengaruhi cara dia berpikir, cara dia memecahkan masalah, cara dia pola dia untuk mempelajari kehidupannya. Kira-kira seperti itu definisi karakter. Baik. Tadi selanjutnya apa dia? Mengapa pendidikan karakter itu penting ya? sejak dini melalui sekolah dasar? Oke. Mengapa pendidikan karakter itu penting sejak dini begitu ya? Iya. Karena pendidikan karakter itu diharuskan dari sejak dini di masa golden age seseorang anak. Di ranah SD ya, kali ini ya kita bahasnya. Sangat penting karena di era golden age anak ini kita memberikan stimulasi karakter yang positif sehingga terbentuklah karakter yang sempurna, sehingga ini adalah bekal utama untuk anak kelak tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab pada kemasyarakatan, pada dirinya sendiri terutama. Begitu kira-kira untuk menjadi warga negara yang baik. Begitu kira-kira. Selanjutnya, metode pendekatan apa yang paling efektif disampaikan oleh guru kepada siswa untuk membantu mereka dalam membentuk karakter masing-masing di tingkat sekolah dasar? Metode pembelajaran terbaik. Iya, yang paling efektif. Yang paling efektif ya. Mungkin kalau kita ngomong satu metode pembelajaran itu tidak ada yang terbaik, kecuali kita mengaplikasikan beberapa kolaborasi metode. Seperti misal kita memberikan metode dengan pendekatan penerapan integratif. Penerapan integratif itu adalah ketika kita memberikan nilai-nilai teladan di dalam pelajaran gitu. Tapi di samping itu kita memberikan metode keteladanan dari guru kita, dari diri kita sendiri sebagai guru ya. Jadi biarkan anak-anak tuh melihat seperti apa guru mereka, seperti apa teladan mereka di sekolah, sehingga mereka itu mengerti dan mencontoh seperti apa sih guru itu, dan mereka juga dapat integritasnya dari mata pelajaran yang mereka pelajari, tentunya didukung lingkungan yang positif juga. Baik. Gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih tantangan terbesar guru dalam membimbing atau mendidik pada siswanya? Dan mungkin menurut Ibu sendiri, apa cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tantangan dan solusi begitu ya. Tantangannya yang paling utama itu adalah konsistensi, dimana konsistensi ini kan kadang-kadang masih belum terlaksana secara lancar gitu ya, apalagi konsistensi antara guru, siswa, dan juga orang tua di rumah. Kalau di samping itu adanya pergaulan di luar sekolah pastinya, karena kan anak-anak itu tidak melulu di sekolah hanya beberapa jam di sekolah, setelah itu mereka berada di jangkauan luar sekolah seperti teman bermain, keluarga, dan penting bagi kita untuk melihat latar belakang anak. Itu sangat mempengaruhi seperti apa sih keberhasilan pendekatan untuk memberikan keteladanan yang tepat untuk anak-anak begitu. Kira-kira kalau untuk solusinya, yang paling tepat itu adalah kolaborasi yang sepakat dari orang tua,
dan juga pihak sekolah dan juga anak untuk mendisiplinkan anak seperti apa, memberikan pengajaran dan keteladanan yang baik untuk anak seperti apa, sehingga terbentuklah suatu dinamika yang baik antara sekolah, orang tua, sehingga anak itu bisa diatur untuk menjadi oke, arahnya ke sini seperti itu. Baik. Menurut Ibu nih, bagaimana sih cara Ibu mengatasi permasalahan dengan adanya teknologi yang sekarang ini semakin berkembang dan juga ruang lingkup anak dalam bermain bukan hanya di sekolah maupun di lingkungan sekitar? Tantangan gadget teknologi zaman sekarang ya. Kita sadar dan sangat aware ya akibat dampak teknologi ini ke anak-anak zaman sekarang, apalagi bahkan sekarang kita aja pembelajaran butuh teknologi begitu ya. Tapi dengan adanya edukasi, adanya bimbingan, nomor satu adalah kesepakatan antara orang tua dan murid tadi. Mungkin ya, kalau di sekolahan kami itu menerapkan kesepakatan antara orang tua dan murid itu memberikan pengaturan dan juga peraturan untuk pemakaian gadget. Misal setiap hari anak-anak tidak boleh memegang gadget, hanya membolehkan mereka memegang gadget hari Sabtu dan Minggu, itu pun dibatasi hanya berapa jam, seperti itu. Itu contoh yang realnya ya di nyataannya seperti ini. Dan untuk ruang lingkup bermain mereka ya, kita rasa kita perlu memberikan suatu edukasi digital untuk teman-teman. Pasti di sekolah-sekolah lain juga diadakan ya ini untuk edukasi digital untuk anak-anak, bagaimana mereka agar memperlakukan dan bermain sosial media secara kritis, secara baik, memilih konten secara baik. Jadi untuk pihak sekolah dan orang tua harusnya berkolaborasi untuk menciptakan pengaruh teknologi ini agar tidak berdampak sesuai yang tidak kita inginkan, seperti itu. Baik. Menurut Ibu nih, apa sih contoh program di sekolah dasar yang mungkin kita bisa membantu untuk membentuk karakteristik anak siswa yang ada di sekolah SD? Kalau di SD saya ya. Kalau di SD saya itu banyak program harian misalnya. Program harian ada doa bersama, ada murojaah bersama, murojaah pagi. Biasanya semuanya kumpul di lapangan, berdoa, baca al-maksurat bersama, setelah itu sholat duha bersama, baru berkegiatan. Nanti ketika siang, makan siang, sholat zuhur berjamaah dan murojaah masih tetap jalan sampai sore, kan sekolahnya full day ya. Seperti itu yang harian. Kalau mingguan ada Jumat bersih, namanya Jumat bersih atau Tandiful Am. Itu adalah mencerminkan untuk menanamkan karakter Islami yang cinta lingkungan biar indah begitu ya. Ya, kira-kira seperti itu deh. Menurut Ibu nih, selama menjadi guru, apa sih cara Ibu untuk mengukur keberhasilan guru yang bisa mendidik karakter siswa menjadi lebih baik? Oke. Bagi kita seorang guru, ketika kita melihat anak didik kita itu sudah bisa kita arahkan secara baik tanpa ada drama-drama marah, drama-drama ngambek sama guru, sehingga mereka mempraktekkan bersosial di sekolahnya sudah baik, itu kami rasa kami sudah cukup berhasil untuk mendidik mereka. Apalagi dengan melihat mereka itu bahagia bersama kita ketika belajar, atau mereka senang bersama kita ketika belajar, sehingga mereka itu meneladani apa yang kita beritahu, apa yang kita sarankan, apa yang kita contohkan. Kami rasa itu sudah dinamakan berhasil dalam ketika kita mendidik seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Yang terakhir, apa sih pesan Ibu terhadap mahasiswa atau guru lain yang notabene sebagai calon penerus guru atau calon tenaga pendidik, dan apa sih pesan Ibu bagi kami agar kita bisa membentuk karakter siswa itu sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan apa yang kita mau? Pesan-pesan untuk adik-adik calon penerus guru gitu ya. Saya rasa saya belum bisa berikan nasihat yang terlalu bijaksana dan muluk-muluk ya, karena kita masih belum lama gitu di dalam dunia pendidikan. Tapi yang saya pengen
kiatkan untuk teman-teman pendidik semuanya yang ada di luar sana, itu jadilah seseorang yang pembelajar. Jadi seseorang yang selalu meningkatkan kualitas diri kita, upgrade sosial dan juga skill diri kita terutama. Jangan pernah putus dan jangan pernah lelah untuk belajar, karena tanpa disadari di era yang sekarang ini kalau kita nggak mau belajar kita akan ketinggalan gitu ya. Dan untuk memberikan keteladanan untuk anak sangat kompleks di dunia yang seperti ini, dan kalau kita tidak kreatif gitu ya, entahlah apa jadinya nanti anak-anak tanpa kita yang kreatif, tentunya dibarengi dengan keteguhan iman dan juga ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya begitu. Kira-kira itu, semoga adik-adik semuanya, calon pengajar, Dek Vika dan semuanya, insya Allah sukses selalu dan juga kedepannya menjadi pengajar dan juga pendidik yang hebat luar biasa. Amin. Jadi dari sekian banyak informasi yang telah Ibu Rika sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan. Jadi orang tua itu juga berperan sangat penting. Ya, betul. Untuk membentuk karakter diri kita sendiri itu juga butuh sangat, Kak, karena orang tua itu dari lahir kita sama orang tua, dan orang tua itu adalah pendidikan karakter pertama. Ibu adalah pertama kali kita belajar dari ibu, semuanya dari ibu. Jadi lingkungan dari orang tua dan sekolahan kalau bisa ya, ini adalah kolaborasi yang aktif dan juga fleksibel untuk discuss, untuk melakukan segala perkembangan tentang pendidikan, karena anak sangat butuh itu, dan kita sebagai pengajar tidak bisa melulu dititipkan anak secara saklek seperti itu. Jadi mau nggak mau orang tua dan sekolahan harus bekerja sama dan kolaborasi untuk membentuk anak generasi yang hebat. Baik, terima kasih atas podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.